Hujan mengguyur trotoar di depan kafenya dengan sisa-sisa aroma aspal panas yang bertemu air. Aku, Alana, berdiri di balik kaca besar lantai 2, menyesap espresso pahit yang mulai mendingin. Di bawah sana, di sudut remang-remang dekat tempat sampah besar, seorang pria meringkuk. Dia mengenakan jaket lusuh yang warnanya sudah tidak bisa dikenali lagi. Bagi orang lain, dia hanyalah sampah visual yang merusak estetika kafe mewahku. Tapi bagiku, ada sesuatu yang menarik. Saat dia mendongak untuk menghalau air hujan, lampu jalan menyoroti struktur wajahnya. Tulang pipi yang tinggi, rahang yang tegas meski tertutup kotoran, dan sepasang mata yang meski redup, menyimpan kilatan liar. Bosan, gumamku pada diri sendiri. Hidupku setelah perceraian dan warisan berlimpah dari mendiang suamiku terasa seperti lingkaran tanpa akhir. Uang bukan lagi masalah, tapi gairah untuk hidup, itu yang hilang. Aku membutuhkan proyek. Bukan proyek properti atau saham, tapi sesuatu yang lebih hidup. Aku turun ke bawah, melintasi barista-baristaku yang menatap heran. Aku berjalan menembus hujan, memayungi pria itu. Bau tubuhnya adalah campuran keringat lama, debu jalanan, dan keputusasaan. "Siapa namamu?" tanyaku lugas. Dia mendongak, matanya menyipit karena silau lampu kafe di belakangku. "Rian." Suaranya serak, seperti tenggorokan yang sudah lama tidak dialiri air bersih. "Rian, aku punya tawaran. Aku akan memberimu tempat tidur, pakaian, dan makanan yang belum pernah kau bayangkan. Tapi syaratnya satu, kau harus menjadi apapun yang aku inginkan." Dia menatapku lama, mencari tanda-tanda penipuan atau ejekan. Tapi dia hanya menemukan wajahku yang dingin dan serius. Dia tidak punya apa-apa untuk dipertaruhkan selain nyawanya yang sudah di ujung tanduk. "Aku ikut," jawabnya singkat. Aku tersenyum tipis. Malam itu, aku tidak membawa pulang seorang pria. Aku membawa pulang segumpal tanah liat yang siap aku bentuk menjadi patung paling indah yang pernah ada. Aku menyuruhnya masuk ke kursi belakang mobil sedan mahalku tanpa peduli jok kulitnya akan kotor. Di dalam mobil, aromaku yang wangi parfum Nietzsche bertabrakan dengan baunya yang menyengat. Perbedaan itu justru membuat syarafku bergetar. Ini akan menjadi permainan yang sangat menarik. Perjalanan menuju rumahku di kawasan elit dimulai, menandai berakhirnya hidup Rian sebagai sampah jalanan, dan dimulainya dia sebagai mahakaryaku. "Jangan menyentuh apapun sampai aku menyuruhmu," pesanku saat gerbang otomatis rumahku terbuka perlahan. Dia hanya mengangguk, matanya menatap rumah megahku dengan ketakutan yang samar, ketakutan yang sebentar lagi akan kuubah menjadi ambisi. Lantai marmer putih rumahku tampak kontras dengan jejak kaki berlumpur yang ditinggalkan Rian. Dia berdiri mematung di tengah aula, tampak kerdil di bawah lampu gantung kristal yang megah. Bau jalanan yang ia bawa seolah mencemari udara yang biasanya hanya beraroma lilin aromaterapi mahal. Aku melepas syal sutraku, menatapnya dengan tatapan menilai, seolah sedang menginspeksi barang antik yang baru saja kutemukan di pasar loak. "Ikut aku ke atas," perintahku singkat. Dia mengikutiku dengan langkah ragu. Di kamar mandi utama, uap air hangat mulai memenuhi ruangan. Aku menyalakan shower dan menuangkan sabun cair beraroma cedarwood dan sea salt. Aku berbalik, mendapati Rian masih berdiri di ambang pintu, tangannya meremas ujung jaket lusuhnya yang basah kuyup. "Buka pakaianmu," kataku lugas. Tidak ada keraguan dalam suaraku. "Ini bukan tentang godaan, ini tentang otoritas." Rian tertegun. Matanya membulat, menatapku dengan campur aduk antara rasa malu dan defensif. "Nyonya, saya bisa sendiri." "Aku tidak bilang kau tidak bisa. Aku bilang, buka pakaianmu. Di rumah ini, aku yang membuat aturan." Aku memotongnya, melangkah maju hingga jarak kami hanya tersisa 1 jengkal. Aku bisa mencium bau hujan yang dingin dari kulitnya. "Jika kau ingin hidup seperti manusia lagi, kau harus memulainya dengan membuang kulit lamamu." Dengan tangan gemetar, dia mulai melepas jaketnya, lalu kaos tipis yang sudah berlubang di sana-sini. Saat kain-kain kotor itu jatuh ke lantai, sosok aslinya mulai terlihat. Di balik kotoran dan luka gores ringan, dia memiliki tubuh yang kokoh. Otot-ototnya kering dan keras karena kerja kasar, bukan karena latihan di pusat kebugaran. Aku mengambil loofah dan mulai menggosok punggungnya. Rian tersentak saat tanganku menyentuh kulitnya. Otot-ototnya menegang seperti busur panah. Aku bisa merasakan detak jantungnya yang cepat melalui ujung jariku. "Diamlah," bisikku tepat di telinganya.
Aku membersihkan setiap inci kulitnya dengan teliti. Lapisan daki dan kegelapan perlahan luruh bersama air yang mengalir ke lubang pembuangan. Di bawah guyuran air, aku melihat transformasi itu dimulai. Kulitnya yang kecoklatan mulai terlihat bersih dan sehat. Wajahnya yang kini basah tampak jauh lebih muda dari dugaanku. Dia hanya menatap dinding marmer di depannya. Napasnya berat dan tidak beraturan. Ada ketegangan listrik yang mulai menjalar di antara kami. Sebuah sensasi yang sudah lama tidak kurasakan. Ini adalah kontrak bisu kami. Dia memberikan tubuh dan harga dirinya untuk dibentuk, dan aku memberinya kehidupan baru. Setelah selesai, aku memberinya handuk tebal dan sebuah jubah mandi sutra hitam milik mantan suamiku yang masih tertinggal. Saat dia memakainya, dia tidak lagi terlihat seperti gelandangan. Dia terlihat seperti seorang pria yang baru lahir kembali, mentah, bingung, namun menyimpan daya tarik maskulin yang berbahaya. Mulai besok, hidupmu bukan lagi milikmu, kataku sambil mengusap sisa air di rahangnya yang kini bersih. Selamat datang di duniamu yang baru, Rian. Pagi pertama. Rian duduk di meja makan kayu jati yang panjangnya cukup untuk menampung 10 orang, tapi hanya ada kami berdua. Dia tampak kikuk mengenakan kemeja katun putih yang kupinjamkan. Tangannya yang kasar memegang sendok perak seolah-olah itu adalah benda rapuh yang bisa patah kapan saja. Jangan hanya menatap bubur truffle itu, Rian. Makanlah, ujarku sambil membalik halaman tablet yang berisi laporan bursa saham. Terima kasih, Bu. Jawabnya pelan, hampir berbisik. Aku meletakkan tablet itu dengan suara denting yang sengaja kubuat tajam di atas permukaan meja. Aku menatapnya lurus. Aturan pertama, jangan panggil aku, Bu. Panggil aku Alana. Dan kedua, jangan bicara sambil menunduk. Di dunia ini, orang yang menunduk akan segera diinjak. Dia mendongak, matanya bertemu mataku. Ada keraguan di sana, tapi juga ada harga diri yang sedang berjuang untuk bangkit. Oi, Alana. Lebih baik. Sekarang, katakan padaku, apa yang kau lakukan di jalanan sebelum aku menemukanmu? Saya cuma kuli angkut di pasar. Terus kena tipu teman, kontrakan nunggak. Lalu ya, jadi begitu? Jawabnya dengan dialek jalanan yang masih kental dan struktur kalimat yang berantakan. Aku bangkit dari kursiku, berjalan memutar hingga berdiri tepat di belakangnya. Aku meletakkan kedua tanganku di bahunya yang lebar. Bahu itu terasa keras, berbeda dengan bahu pria-pria kantoran yang biasa kutemui. Bahasa adalah senjata, Rian. Jika kau bicara seperti orang kalah, dunia akan memperlakukanmu sebagai pecundang. Mulai hari ini, kita akan menghapus kosakata cuma, mungkin, dan anu dari mulutmu. Aku mengajarinya cara menyusun kalimat yang lugas. Aku memaksanya membaca artikel berita dengan suara lantang, mengoreksi intonasinya setiap kali dia terdengar ragu. Jarak kami sangat dekat. Aku bisa mencium aroma sabun mandi yang semalam kugunakan padanya. Setiap kali dia salah berucap, aku menepuk pundaknya atau memperbaiki posisi duduknya. Ada saat-saat ketika napasnya tertahan saat jemariku menyentuh tengkuknya untuk membetulkan posisi kepalanya. Ketegangan itu ada, nyata, dan hampir bisa diraba. Rian bukan murid yang bodoh. Dia cepat belajar. Dia mulai mengerti bahwa suara yang berat dan tenang memiliki kekuatan lebih besar daripada teriakan. Coba katakan lagi kalimat tadi. Perintahku. Dia berdehem, menegakkan punggungnya, dan menatap mataku dengan intensitas yang baru. Saya siap melakukan apapun yang Anda minta, Alana. Suaranya kini memiliki bobot. Tidak ada lagi nada mengemis. Aku tersenyum puas. Tanah liat ini mulai mengeras, mulai menunjukkan bentuk yang indah. Namun, di balik keberhasilanku mendidiknya, ada sesuatu yang bergejolak di dalam diriku. Aku tidak hanya menikmati proses mendidiknya, aku mulai menikmati kehadirannya yang mengisi ruang kosong di rumah ini. Bagus, bisikku sambil mengusap rahangnya yang kini tercukur bersih. Besok, kita akan keluar. Aku ingin melihat bagaimana dunia melihatmu setelah aku memolesmu sedikit. Aku membawanya ke sebuah butik eksklusif di kawasan pusat kota yang hanya melayani janji temu pribadi. Rian tampak gelisah saat melihat pantulan dirinya di cermin-cermin besar yang mengelilingi ruangan. Dia masih merasa seperti penyusup, tapi aku di sini untuk memastikan dia merasa seperti pemilik tempat ini. Pilihkan setelan terbaik untuknya. Sesuatu yang maskulin, tajam, tapi tidak terlalu kaku. Perintahku pada pelayan butik.
Beberapa menit kemudian, Rian keluar dari ruang ganti dengan setelan jas navy yang dipotong sempurna. Bahunya yang lebar mengisi jas itu dengan proporsi yang membuat pelayan wanita di sana tertahan napasnya. Transformasi fisiknya hampir sempurna. Rambutnya yang dulu aut-autan kini tertata rapi dengan sedikit pomade, menonjolkan dahi dan tatapan matanya yang mulai tajam. Aku mendekatinya, mengabaikan jarak sosial yang seharusnya ada. Aku mulai merapikan dasinya, sebuah gerakan yang sengaja ku buat lambat. Jemariku sesekali menyentuh kulit lehernya yang hangat. Aku bisa merasakan jakunnya bergerak naik turun saat dia menelan ludah dengan susah payah. Kau terlihat berbeda, Rian, bisikku sambil menatap matanya melalui pantulan cermin. Bukan lagi pria yang meringkuk di bawah hujan. Kau terlihat seperti pria yang bisa mendapatkan apapun yang dia inginkan. Rian menatap pantulannya sendiri, lalu beralih menatapku. Ada binar aneh di matanya, campuran antara kekaguman dan gairah yang mulai tumbuh. Ini semua berkat Anda, Alana. Anda yang membuat saya jadi begini. Aku hanya mengeluarkan apa yang memang sudah ada di sana, balasku lembut. Jemariku kini berpindah merapikan saku jasnya. Tapi ingat, pakaian ini hanya kulit. Yang membuatmu berharga adalah apa yang ada di dalam sini. Aku menekan telapak tanganku di dadanya, merasakan detak jantungnya yang berdegup kencang dan kuat. Obsesiku terhadap proyek ini mulai bergeser. Awalnya, aku hanya ingin mengisi waktu luang, tapi melihat Rian berubah di bawah tanganku memberikan kepuasan yang hampir bersifat erotis. Aku menikmati setiap inci perubahan yang aku ciptakan. Aku menikmati bagaimana dia kini menatapku bukan lagi sebagai penolong, tapi sebagai seorang wanita. Alana, suaranya kini terdengar lebih berat, lebih berani. Dia menangkap tanganku yang masih berada di dadanya, menahannya di sana selama beberapa detik lebih lama dari yang seharusnya. Aku tidak menarik tanganku. Aku membiarkan ketegangan itu menggantung di udara butik yang dingin. Aku tahu, aku sedang bermain dengan api. Aku yang menyulutnya, aku yang memberikan bahan bakarnya, dan sekarang, api itu mulai terasa hangat, hampir membakar. Ayo pergi, kataku akhirnya dengan suara yang sedikit parau. Malam ini, ada jamuan kecil di rumah. Aku ingin kau menunjukkan pada dunia bahwa karyaku tidak pernah gagal. Saat kami berjalan menuju mobil, aku menyadari satu hal. Rian bukan lagi tanah liat yang pasif. Dia mulai memiliki gravitasinya sendiri, dan aku mulai tertarik masuk ke dalam orbitnya tanpa bisa kucegah. Lampu gantung di ruang kerjaku meremup, hanya menyisakan pendar kuning dari lampu meja yang menyinari tumpukan dokumen. Jamuan kecil tadi malam sukses besar. Semua kolega bisnisku bertanya-tanya siapa pria berbakat yang berdiri di sampingku. Rian menjalankan perannya dengan sempurna, tenang, misterius, dan tajam. Tapi malam ini, setelah tamu-tamu pulang, ketenangan itu berubah menjadi sesuatu yang menyesakkan. Rian berdiri di dekat jendela besar, masih mengenakan kemeja sutra hitam yang kupilihkan. Dia tidak lagi tampak canggung. Dia berdiri dengan punggung tegak, menatap kerlip lampu kota di kejauhan. Aku mendekatinya, membawa segelas whisky yang esnya sudah mulai mencair. Kau melakukannya dengan baik, Rian, kataku, suaraku memecah keheningan ruangan. Dia berbalik. Cahaya bulan dari balik jendela jatuh di separuh wajahnya, menonjolkan rahangnya yang kini tercukur bersih. Saya hanya melakukan apa yang Anda ajarkan, Alana. Hanya, aku terkekeh sinis, melangkah lebih dekat hingga aroma parfum sandalwoodnya memenuhi indera penciumanku. Kau melampaui ekspektasiku. Kau terlihat sangat meyakinkan sebagai pria yang lahir di atas tumpukan uang. Rian menatapku lekat. Ada intensitas di matanya yang belum pernah kulihat sebelumnya. Bukan lagi rasa syukur, melainkan tantangan. Uang tidak mengubah siapa saya di dalam, Alana. Anda tahu itu. Aku meletakkan kelingkingku di dadanya, menelusuri kancing kemejanya yang paling atas. Lalu, siapa kau sekarang, Rian? Dia tidak menjawab dengan kata-kata. Dia menangkap pergelangan tanganku, menghentikan gerakanku. Cengkeramannya kuat, panas, dan posesif. Untuk pertama kalinya, posisi kami berbalik. Aku yang menciptakan monster ini, dan sekarang monster itu sedang menatap penciptanya dengan lapar. Saya adalah pria yang Anda bentuk, bisiknya, suaranya rendah dan serak tepat di depan wajahku. Dan pria ini sedang berusaha keras untuk tidak melakukan sesuatu yang mungkin akan Anda sesali.
Napas kami bertemu di udara yang terasa sangat tipis. Aku bisa merasakan panas yang memancar dari tubuhnya yang terlatih. Ego dan harga diriku berbenturan dengan keinginan primitif yang sudah lama kupendam. Aku tidak menarik tanganku. Sebaliknya, aku maju selangkah lagi, hingga tubuh kami bersentuhan sepenuhnya. Siapa bilang aku akan menyesal? Tantangku dengan suara parau. Detik berikutnya, kendali itu patah. Rian menarikku mendekat, tangannya yang kasar namun tegas melingkar di pinggangku. Ciumannya tidak lembut. Itu adalah luapan dari semua tekanan, rasa lapar, dan transformasi yang dia lalui selama berminggu-minggu ini. Rasanya seperti api yang akhirnya menemukan bahan bakar. Di atas meja kerja jati yang dingin, di tengah dokumen-dokumen yang berserakan, dinamika kami hancur lebur. Aku bukan lagi mentornya, dan dia bukan lagi proyekku. Malam itu, di bawah pendar lampu yang remang, aku menyadari bahwa aku tidak hanya membentuk seorang pria. Aku telah membangun sebuah gairah yang kini tak lagi bisa kukendalikan. Hubungan ini bukan lagi permainan. Ini adalah penyerahan diri yang brutal dan jujur. Sinar matahari pagi yang masuk melalui celah gorden sutra terasa lebih tajam dari biasanya. Aku terbangun dengan perasaan yang asing. Ada berat yang hangat di pinggangku. Rian masih terlelap. Wajahnya yang keras tampak sedikit lebih lembut saat tidur. Namun, saat matanya terbuka dan menangkap tatapanku, kelembutan itu lenyap, digantikan oleh kesadaran instan tentang apa yang terjadi semalam. Aku segera bangkit, mengenakan jubah mandi satin merahku dan merapikan rambut dengan jemari. Jangan terbiasa dengan ini, Rian, kataku dingin, kembali ke mode bos yang otoriter. Semalam adalah pengecualian, hadiah atas kerja kerasmu. Rian duduk di tepi tempat tidur, otot punggungnya menegang. Dia tidak menunduk. Dia menatapku lurus, sebuah keberanian yang aku sendiri yang menanamnya. Hadiah? Anda memperlakukan saya seperti anjing yang baru saja melakukan trik bagus, Alana. Suaranya rendah, bergetar dengan harga diri yang mulai tumbuh. Aku tertegun sejenak. Aku memberikanmu segalanya. Pakaian, martabat, bahkan akses ke duniaku. Jangan lupa dari mana asalmu. Saya tidak lupa. Dia berdiri, mendekatiku dengan langkah tenang namun mengintimidasi. Tapi Anda juga jangan lupa. Anda yang membuat saya jadi pria ini. Anda tidak bisa mengharapkan saya tetap menjadi peliharaan setelah Anda mengajari saya cara berburu. Dia melewati aku begitu saja menuju kamar mandi, meninggalkan aroma maskulin yang masih tertinggal di sprei. Aku mengepalkan tangan. Ada rasa puas melihat karyaku memiliki taring, tapi ada ketakutan kecil yang mulai merayap. Kendali yang selama ini kupegang dengan erat mulai terasa licin. Siang itu, aku membawanya ke kantor pusat kafenya. Aku memberinya posisi sebagai manajer operasional lapangan. Aku ingin dia sibuk, ingin dia merasa berhutang budi lagi. Aku memperkenalkannya pada stafku dengan nada bangga, namun tetap dengan gaya pemilik. Ini Rian. Dia akan mengawasi renovasi cabang baru. Laporannya langsung ke saya, ujarku tegas di depan rapat direksi. Sepanjang rapat, aku memperhatikan bagaimana dia berbicara. Dia lugas, cepat menangkap masalah, dan tidak takut mendebat kontraktor yang mencoba curang. Staf wanitaku mencuri-curi pandang padanya. Dia bukan lagi proyek rahasia di rumahku. Dia mulai menjadi pusat perhatian di duniaku. Setiap kali dia memberikan argumen yang cerdas, egoku melonjak. Itu ciptaanku, pikirku. Tapi setiap kali dia mengambil keputusan tanpa berkonsultasi denganku lebih dulu, ada rasa sesak yang aneh. Aku ingin dia sukses, tapi aku ingin dia sukses hanya karena aku. Malamnya, saat kami makan malam dalam keheningan yang tegang, Rian meletakkan ponselnya. Besok saya akan berangkat subuh ke lokasi proyek. Saya sudah mengatur tim sendiri. Tanpa persetujuanku, tanyaku, menaruh garpu dengan denting yang tajam. Anda bilang saya mener. Alana. Manajer mengambil keputusan. Jawabnya tenang, lalu meminum air putihnya. Dia bangkit dan meninggalkanku sendirian di meja makan yang luas itu. Untuk pertama kalinya, rumah mewah ini terasa terlalu sunyi. Aku menyadari bahwa Rian mulai membangun dindingnya sendiri, dan dinding itu cukup tinggi untuk menjauhkan aku dari kendali yang selama ini sangat kupuja. 3 bulan berlalu, dan Rian yang kulihat di lorong kantor bukan lagi pria yang butuh bimbinganku untuk sekadar memilih warna dasi. Dia berjalan dengan langkah panjang dan mantap,
mengenakan kemeja slim fit yang menonjolkan hasil latihan fisiknya yang rutin. Tubuhnya kini lebih berisi, padat, dan mencerminkan disiplin tinggi. Dia telah menjadi pusat gravitasi baru di perusahaanku. Laporan audit untuk cabang Bandung sudah di meja Anda, Alana, katanya singkat saat berpapasan denganku. Suaranya rendah, berwibawa, dan tidak lagi menyisakan celah untuk keraguan. Aku terpaku sejenak, menatap punggungnya yang menjauh. Dia tidak menunggu persetujuanku atau sekadar basa-basi menanyakan kabarku. Dia sibuk. Teleponnya terus berdering, koordinasi proyek renovasi, negosiasi dengan supplier. Semua dia sikat habis dengan efisiensi yang menakutkan. Rian telah berevolusi menjadi predator bisnis yang tangguh. Sore itu, aku sengaja mampir ke ruangannya. Ruangannya kini penuh dengan cetak biru dan sampel material. Dia sedang berbicara di telepon, menggunakan istilah-istilah teknis dan finansial yang dulu harus kuajarkan berulang kali. Dia tampak sangat mapan. Kau terlihat sangat menikmati duniamu yang baru, kataku setelah dia menutup telepon. Rian mendongak, menyandarkan punggungnya di kursi kerja. Dunia ini keras, Alana. Seperti yang Anda katakan, siapapun yang lemah akan diinjak. Saya hanya memastikan tidak ada yang bisa menginjak saya lagi. Ada kilat ambisi di matanya yang kini jauh lebih tajam dari pertama kali aku menemukannya. Dia bukan lagi proyek hobi bagiku, dia adalah aset nyata. Namun, di balik rasa bangga itu, ada sesak yang mulai menghimpit dadaku. Dia mulai punya dunianya sendiri. Dia mulai memiliki lingkaran pertemanan baru, kolega-kolega bisnis yang sebaya, dan yang paling menggangguku, dia mulai sering pulang larut malam. Malam ini ada makan malam dengan investor dari Singapura. Aku ingin kau menemaniku, ujarku, mencoba menegaskan kembali posisiku sebagai pencipta. Rian melihat jam tangannya, lalu menatapku dengan tatapan datar yang sulit dibaca. Maaf, Alana. Saya sudah ada janji dengan tim lapangan untuk merayakan selesainya tahap pondasi. Mereka bekerja keras, saya harus ada di sana. Aku terdiam. Penolakan itu halus, profesional, tapi rasanya seperti tamparan. Dulu, dia akan melakukan apapun yang kuminta tanpa bertanya. Sekarang, dia memiliki prioritas, dan prioritas itu bukan lagi aku. Begitu ya? Jawabku pendek, berusaha menjaga nada suaraku tetap datar. Saat aku berjalan keluar dari ruangannya, aku merasa seperti orang asing di kantorku sendiri. Aku yang memberinya sayap, aku yang mengajarinya cara terbang, dan sekarang dia terbang begitu tinggi hingga bayangannya pun tak lagi menyentuhku. Rian telah terlahir kembali, namun dalam prosesnya, dia perlahan-lahan menghapus jejak tangan penciptanya dari hidupnya. Aku mulai menyadari bahwa mahakaryaku ini tidak lagi membutuhkan bingkai yang kusediakan. Gelas kristal di tanganku terasa dingin, sedingin suasana di ruang makan malam ini. Rian pulang lewat tengah malam, langkahnya terdengar mantap di atas lantai marmer, namun ada nada asing yang mengikutinya. Dia tidak langsung menujuku. Dia berhenti di bar kecil, menuangkan air mineral seolah-olah aku hanya bagian dari dekorasi rumah. Kau terlambat 2 jam dari jadwal biasanya, kataku, mencoba menahan getar kesal dalam suaraku. Rian melonggarkan dasinya, sebuah gerakan yang dulu selalu kulakukan untuknya. Sekarang, dia melakukannya dengan ketangkasan yang menyebalkan. Pekerjaan lapangan tidak punya jam dinding yang pasti, Alana. Ada kendala di suplai semen, aku harus menyelesaikannya sendiri. Kau punya staf untuk itu, Rian. Aku memberimu posisi manajer agar kau bisa memerintah, bukan mengotori tanganmu lagi, sahutku, bangkit dari kursi dan mendekatinya. Atau kau hanya mencari alasan untuk menghindariku? Rian berbalik, menatapku datar. Tidak ada lagi binar pengabdian di matanya. Menghindari? Aku sedang membangun bisnismu, Alana. Bukankah itu yang kau inginkan? Seorang pria yang kompeten. Aku ingin pria yang tahu cara berterima kasih. Suaraku naik 1 oktav. Ego yang selama ini kupelihara mulai retak. Jangan lupa, tanpa aku, kau masih membusuk di trotoar itu. Jas yang kau pakai, jam tangan itu, bahkan cara kau bicara, itu semua milikku. Rian meletakkan gelasnya dengan denting yang keras. Dia melangkah maju, memangkas jarak di antara kami hingga aku harus mendongak. Atmosfer ruangan berubah seketika. Dia tidak lagi tampak seperti murid yang patuh, melainkan seperti penguasa yang terganggu. Milikmu, bisiknya,
Suaranya rendah namun penuh penekanan. Kau memberikan benda-benda ini. Ya. Tapi kau tidak memiliki jiwaku. Kau marah karena aku mulai bisa berpikir sendiri? Karena aku tidak lagi bertanya padamu sebelum bernapas. Kau mulai membantah. Ryan. Kau mulai lancang. Aku mencoba mendorong dadanya, tapi dia tidak bergeming. Otot-ototnya seperti tembok karang. Aku bukan lagi proyek hobimu, Alana. Dia menangkap tanganku, mencengkeramnya dengan kekuatan yang mengingatkanku pada malam di ruang kerja, tapi kali ini tanpa kelembutan. Kau menciptakan pria yang kuat, lalu kau marah ketika dia menunjukkan kekuatannya padamu? Itu paradoks yang lucu. Dia melepaskan tanganku dan menatapku dengan tatapan yang hampir seperti rasa kasihan. Itu adalah penghinaan terbesar bagiku. Aku, Alana, wanita yang memiliki segalanya, sedang dikasihani oleh pria yang kupungut dari jalanan. Mulai besok, aku akan mengambil alih proyek Bandung secara penuh. Aku tidak butuh instruksi harian darimu lagi, katanya sebelum berjalan menuju kamarnya, kamar yang dulu kuberikan sebagai anugerah, tapi kini dia tempati sebagai haknya. Aku berdiri mematung di tengah kemewahan yang tiba-tiba terasa hampa. Retakan itu sudah menjadi celah yang lebar. Aku menyadari bahwa dalam upayaku membentuknya menjadi sempurna, aku telah menghancurkan satu-satunya hal yang menjamin kesetiaannya, ketergantungannya padaku. Kini, menara gading yang kubangun dengan penuh keangkuhan mulai goyah di bawah pijakan kakinya yang semakin kuat. Konfrontasi itu terjadi di ruang rapat utama, saat matahari sore memantul tajam pada meja kaca oval yang dingin. Aku baru saja membatalkan kontrak sepihak dengan salah satu supplier material yang dibawa Ryan. Aku ingin menunjukkan siapa pemilik sah perusahaan ini. Aku ingin dia merasa butuh bantuanku lagi. Pintu ruangan terbanting terbuka. Ryan masuk tanpa mengetuk. Wajahnya mengeras. Kemarahan yang tenang namun mematikan terpancar dari setiap langkahnya. Dia melemparkan map dokumen ke atas meja tepat di depanku. Apa maksudmu membatalkan kontrak itu, Alana? Kita butuh material itu minggu depan atau proyek Bandung akan mangkrak. Suaranya rendah, namun menggelegar di ruangan yang sunyi. Aku menyandarkan punggung, melipat tangan di dada dengan keangkuhan yang kupaksakan. Aku tidak suka cara mereka bernegosiasi. Dan sebagai pemilik, aku berhak membatalkan apapun yang menurutku tidak menguntungkan. Bohong, potongnya lugas. Dia melangkah mendekat, menumpukan kedua tangannya di atas meja, menatapku tepat di mata. Kau melakukannya hanya untuk menyabotaseku. Kau takut karena aku berhasil menjalankan proyek itu tanpa satupun telepon darimu. Kau takut aku tidak lagi membutuhkanmu. Jaga bicaramu, Ryan. Ingat siapa yang memberimu makan. Teriakku, egoku meledak karena kebenaran yang dia ucapkan tepat sasaran. Ryan tertawa hambar, suara yang kering dan penuh ejekan. Makan, pakaian, uang? Kau pikir itu semua masih mempan untuk mengikatku? Aku sudah mengembalikan nilai investasimu 10 kali lipat lewat profit proyek ini. Aku bukan lagi pria kelaparan yang kau pungut di depan kafe. Dia berdiri tegak, merapikan jasnya dengan gerakan yang sangat berwibawa, gerakan yang dulu aku ajarkan, tapi kini dia miliki sepenuhnya. Kau menciptakan pria yang percaya diri, Alana. Kau melatihku untuk menjadi tangguh dan tidak kenal takut. Sekarang, kau marah karena aku menggunakan kekuatan itu untuk melawanmu. Aku bangkit, mencoba menamparnya karena rasa frustrasi yang memuncak, tapi dia menangkap pergelangan tanganku di udara. Cengkeramannya kuat, tidak menyakiti tapi sangat dominan. Tidak ada lagi keraguan di matanya. Hanya ada ketegasan seorang pria yang sudah menemukan pijakannya sendiri. Jangan pernah coba-coba lagi, bisiknya. Wajahnya hanya beberapa senti dari wajahku. Aku bukan boneka kayu yang bisa kau gerakkan dengan benang. Aku pria dewasa dengan karir dan namaku sendiri. Jika kau ingin rekan bisnis, aku di sini. Tapi jika kau ingin peliharaan, cari gelandangan lain di jalanan. Dia melepaskan tanganku dengan sentakan pelan dan berbalik pergi. Aku jatuh terduduk di kursi kebesaranku, napas terengah-engah. Di ruangan mewah ini, aku merasa sangat kecil. Aku telah berhasil membentuknya menjadi sosok yang luar biasa, namun dalam prosesnya, aku telah kehilangan hak untuk mengaturnya. Mahakaryaku telah hidup, dan hal pertama yang dia lakukan adalah memutus rantai dari penciptanya. Dia bukan lagi milikku. Dia adalah miliknya sendiri. Pagi itu, meja kantorku terasa lebih luas dari biasanya. Tidak ada tumpukan laporan dari proyek Bandung, tidak ada aroma sandalwood yang tertinggal di sofa,
Dan yang paling menyesakkan, tidak ada Rian. Sebuah amplop putih bersih terletak tepat di tengah meja kerja jatiku. Isinya singkat, lugas, dan sangat mencerminkan gaya bicara yang dulu kupaksakan padanya. Terima kasih untuk segalanya, Alana. Nilai investasi Anda sudah saya kembalikan ke rekening perusahaan beserta bunga dan profitnya. Saya butuh ruang untuk membangun sesuatu yang benar-benar milik saya sendiri. Saya pamit. Aku meremas kertas itu hingga hancur. Rasanya seperti jantungku ikut teremas. Aku segera menyambar kunci mobil, mengabaikan tatapan heran sekretarisku, dan memacu kendaraan menuju apartemen yang dulu kupilihkan untuknya. Aku ingin marah, aku ingin memaki, aku ingin menariknya kembali ke bawah kakiku. Namun, saat aku sampai di lobi, aku melihatnya. Rian sedang memasukkan koper terakhir ke dalam bagasi sebuah SUV hitam yang gagah, mobil yang ia beli dengan bonus kinerjanya sendiri. Dia tidak lagi mengenakan setelan jas kaku dariku. Dia memakai kaos polo berkualitas dan celana chino, tampak santai, maskulin, dan sangat berwibawa. Rian, teriakku, langkahku terhenti beberapa meter darinya. Dia berbalik. Tidak ada kebencian di wajahnya. Hanya ada ketenangan yang menyiksa. Alana, aku baru saja akan mengirim pesan bahwa kunci apartemen sudah kutitipkan di resepsionis. Kau tidak bisa pergi begitu saja. Proyek ini, perusahaan ini, kau adalah bagian dariku. Suaraku bergetar, pertahanan dinginku runtuh seketika. Aku yang membentukmu. Kau tidak akan menjadi siapa-siapa tanpa aku. Rian tersenyum tipis, sebuah senyuman yang kini terasa sangat dewasa. Dia melangkah mendekat, menatapku dengan tatapan yang tidak lagi berisi pengabdian, tapi penghormatan terakhir. Kau benar, Alana. Kau yang menciptakanku. Kau memberiku alat untuk berdiri di atas kakiku sendiri. Tapi seorang pencipta yang hebat seharusnya bangga saat karyanya bisa berjalan tanpa bantuan. Bukan? Dia menyentuh bahuku pelan, sebuah sentuhan yang dulu selalu aku lakukan padanya. Kau terlalu terbiasa mengendalikan segalanya hingga kau lupa cara berbagi. Aku pergi bukan karena aku membencimu, tapi karena aku tidak bisa tumbuh di bawah bayang-bayangmu. Dia masuk ke mobilnya, menyalakan mesin, dan perlahan meninggalkan area parkir. Aku berdiri terpaku di trotoar, tempat yang ironis karena di sanalah semuanya dimulai. Bedanya, dulu dia yang berada di bawah, dan aku yang memayunginya. Sekarang, dia melesat menuju dunianya yang baru, sementara aku tertinggal di sini, dikelilingi kemewahan yang tiba-tiba terasa seperti penjara. Aku pulang ke rumah besarku. Aku duduk di sofa tempat kami pertama kali bicara tentang etiket. Aku menatap gelas wainku, menyadari satu kenyataan pahit yang terlambat kupahami. Dalam obsesiku untuk membentuknya menjadi pria sempurna, aku lupa satu hal. Pria sempurna tidak butuh pemilik. Aku berhasil menciptakan mahakarya. Tapi mahakarya itu kini milik dunia, bukan lagi milikku. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku menyadari bahwa akulah yang sebenarnya kesepian, akulah yang sebenarnya butuh dibentuk kembali. Aku telah kehilangan kendali, dan mungkin itulah satu-satunya cara bagiku untuk benar-benar merasa hidup kembali.